Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, para korban dukun palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan tak menyangka para pelaku tega menipu mereka. Para korban pun berharap pelaku yang telah menipu ratusan perempuan yang mendamba buah hati ini mendapat hukuman setimpal. Tiga dukun palsu yang mengaku bisa membantu para ibu hamil di Banyuasin, Sumatera Selatan kini telah ditangkap polisi. Ketiga pelaku yang ditangkap ini adalah Sarawati alias Teteh, Mariah Abdul Malik, dan Dwi Indra Nurweli. Ketiganya bersekongkol menipu ratusan perempuan dengan membuka praktek membantu kehamilan. Aksi ketiganya terbongkar setelah sejumlah korban yang dinyatakan hamil oleh pelaku ternyata tidak merasakan tanda-tanda kehamilan. Para korban kemudian melakukan tes USG dan didapati bahwa mereka memang sedang tidak hamil. Diurut sampai 5 kali, terus yang keenamnya disuruh tes pack garis 2. Sudah tuh, udah berjalannya waktu dia hitung-hitung sampai 3 bulan ayu aku tuh USG ternyata zong. Enggak ada ya? Head terus tiap bulan. Sementara salah satu korban lainnya yang juga dinyatakan hamil bahkan sempat menunggu hingga 12 bulan. Ditanya lagi, kapan aku lahiran teh? Katanya kalau sudah waktunya pasti lahiran. Jangan nanya-nanya katanya. Ya sudah, ada nanya lagi. Ditunggu 10 bulan belum lahiran. 11 bulan belum lahiran. 12 bulan belum lahiran. Lah 12 bulan lewat belum juga lahiran. Ya kenapa? Para korban sungguh tak menyangka ketiga pelaku tega menipu mereka. Para istri yang mendambakan buah hati, perasaan sedih, malu, dan juga marah kini bercampur menjadi satu. Mereka pun kini hanya bisa berharap ketiga pelaku dapat hukuman setimpal. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologi kasus penipuan berkedok terapi hamil di Banyuasin, Sumatera Selatan, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Talang Kelapa, Kompol Sigit Agus Susilo. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, iNews. Selamat siang para pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sigit, bisa diceritakan ini berapa biayanya untuk sekali terapi dan seperti apa terapi yang diberikan kepada pasien yang datang ke mereka? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf kalau penerimaan suara kurang baik karena kami posisi masih di lapangan. Baik, saya bisa jelaskan bahwa korban itu berjumlah kurang lebih 300 yang bisa kami himpun, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi karena mereka takut melaporkan karena malu. Untuk besaran tarif yang dipatok itu bervariasi, hampir berbeda tiap-tiap pasangannya. Jadi ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Seperti itu, 1,5 juta saya ambil lagi. Baik, apa yang dijanjikan para pelaku untuk korban, Pak? Yang pertama, dijanjikan akan hamil dengan mengikuti saran dan metode yang telah dijanjikan. Nah, metodenya seperti apa? Para korban itu diiming-imingi dengan memakan yang pertama ikan lele panggang, kemudian bunga kantil atau bunga melati, kemudian juga air garam yang katanya sudah dibacakan doa. Nah, kemudian untuk meyakinkan korbannya bahwa pelaku itu betul menjalankan ritual sehingga korbannya hamil, mereka tidak diizinkan atau diperkenankan melakukan atau melaksanakan tes pack secara mandiri ataupun USG secara mandiri di dokter kandungan. Nah, apabila melanggar sanksinya, yaitu janin yang dikandung itu akan langsung keguguran. Sehingga para korban itu tidak berani melakukan tes secara mandiri. Ya, demikian. Baik Pak, ini kan korbannya ada 300, banyak sekali berarti yang tertipu. Bagaimana caranya pelaku ini mengatakan bahwa mereka ini bisa melakukan terapi hamil hingga akhirnya benar-benar hamil? Bagaimana cara memperbanyak pasien? Oke, saya jelaskan di sini bahwa yang pertama, pelaku Sarawati itu bukan dukun yang bisa mengobati. Dia hanya bisa pijat untuk capek, pijat urut capek. Disitulah dimulai untuk kenal para korbannya. Di situ menggunakan peluang bahwa banyak korbannya itu dikasih tahu bahwa saya bisa membantu pasutri yang bermasalah dengan ingin memiliki keturunan. Seperti itu. Nah,
dalam melaksanakan tugasnya, melancarkan aksinya, mereka membagi peran. Ketiga peran itu berbeda-beda. Di sini ada pelaku atas nama Dwi Nur. Ya, gimana Mbak? Oke, Pak Sigit, dari antara 300 korban, apakah ada salah satu dari korban yang berhasil hamil atau semuanya sama sekali tidak ada yang hamil? Dari semua yang kami monitor, dari berdasarkan hasil laporan dan monitoring kami dengan sama tim di lapangan, dipimpin Bapak Katim Opsnal, Bapak Ibda Alvin, semua rata-rata tidak ada yang hamil. Nah, seperti itu Mbak. Baik, ini pelaku ada 3 orang Pak. Perannya apa saja Ya. ketiga pelaku ini? Oke baik, yang pertama Sarwati itu yang disebut sebagai Teteh, nama Teteh, nah, itu berperan sebagai aktor utama, ya, yang membujuk, kemudian mengurut perut korbannya, kemudian memberikan ramuan-ramuan seperti bunga, ikan lele, kemudian ada air yang sudah dicampur dengan garam sehingga memberikan doktrin atau sugesti kepada korbannya bahwa korban akan tidak lama lagi hamil, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang pelaku kedua atas nama Maria, tugasnya adalah memberikan doktrin juga kepada pasien atau korban. Sebenarnya tugas awalnya itu sebagai untuk rekam medis, kurang lebih rekam medis. Jadi korban yang datang sebagai pasien itu dicatat namanya apa, sudah berapa kali di situ. Jadi hampir mirip praktek di dokteran pada umumnya. Nah, untuk tambah meyakinkan lagi, mereka merekrut salah satu pelaku atas nama Nur Dwi adalah, saya ulangi, perawat, bukan bidan, perawat. Nah, dan bersertifikasi resmi. Tapi dia berlaku pada kejadian ini sebagai bidan, jadi melaksanakan tensi darah, kemudian seolah-olah memeriksa denyut jantung janin, sehingga korban percaya. Kemudian yang membuat korban itu percaya bahwa pelaku atas nama Sarwati alias Teteh itu menggunakan urin wanita lain yang memang sudah positif hamil. Jadi urinnya ditukar Mbak. Oke, jadi ada pemalsuan urin seperti itu. Bapak tadi ada korban yang harus melakukan ritual dengan memakan sejumlah resep ya dari dukun tersebut. Apakah ada dari korban yang sakit sampai sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengikuti ritual tersebut? Alhamdulillah hasil monitoring kami tidak ada ya Mbak ya. Tapi mereka yang pasti kecewa atas kejadian tersebut karena mereka termakan doktrin atau sugesti yang diberikan ketiga pelaku sehingga mempercayai bahwa dirinya positif hamil. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Pak Sigit atas informasinya. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan semoga warga mungkin lebih bijaksana untuk meraih pengobatan atau mengikuti pengobatan alternatif. Terima kasih Pak, sehat selalu.